Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Oke, tetap sehat dan jaga kesehatan. Nah, temu lagi dengan Pak Joko Sarwono. Ini sudah bawa masker, tapi untuk sementara tatap muka saya letakkan dulu. Ya, begini para mahasiswa yang kami banggakan, sekali lagi Pak Joko Sarwono hadir lagi di hadapan audien, di hadapan Anda dalam membawakan mata kuliah Bahasa Indonesia. Para mahasiswa STI yang saya banggakan, pada kesempatan kuliah jarak jauh ini akan saya lanjutkan materi minggu lalu, lanjutan tentang kalimat efektif. Pada materi yang lalu tentang kalimat efektif, pada materi yang lalu sudah saya jelaskan kalimat efektif harus berstruktur yang benar begitu. Contoh ini, 1. Mahasiswa belajar. 2. Mahasiswa belajar statistik. Ya, jelas, SPO. Yang ketiga, mahasiswa belajar statistik di kampus. Nah, ini berarti kalimat ini berstruktur yang baik, berurut-urutan yang baik. SP, SPO, SPOK. Pada kesempatan yang baik ini akan saya jelaskan bahwa kalimat efektif harus menggunakan pilihan kata yang tepat. Istilah pilihan kata yang tepat biasa disebut diksi. Yang kedua, hubungan antar bagian harus logis, masuk akal, dan menggunakan ejaan yang benar. Untuk yang pertama, akan kami jelaskan, pilihan kata atau diksi harus tepat. Artinya, kalimat yang efektif itu harus baku, penggunaan kata harus tepat, sesuai dengan konteks dan strukturnya. Ini ada contoh para mahasiswa, perhatikan. Contoh kata aktif, aktivitas, dan aktivis. Tentu saja berbeda penggunaannya dalam kalimat. Contohnya, ini diksi harus tepat sesuai dengan kalimat atau struktur kalimat. 1. Mahasiswa STIS aktif mengikuti kegiatan di kampus. Aktif. Yang kedua, Budiman aktivis di bidang keagamaan. Aktivis beda dengan aktif tadi. Yang ketiga, aktivitas di kampus agak berkurang di masa corona ini. Kita lihat aktivitas ya ke kampus saja jarang ya. Jadi kita lewat kuliah jarak jauh. Kita lanjutkan. Contoh lain para mahasiswa. Kata berbeda, perbedaan, dan membedakan. Coba. 1. Berbeda. Ayah berbeda pandangan dengan saya tentang sarapan pagi. Ini kalimatnya sederhana dulu. 2. Perbedaan. Perbedaan sangat tampak antara orang desa dan kota tentang pergaulan. Yang ketiga, faktor apa yang membedakan? Membedakan tentang mencari pasangan yang ideal atau ideal. Bahasa Indonesia yang baku ideal. Coba kalian mencari contoh-contoh yang lain dalam konteks yang berbeda. Ini ya, coba seperti tadi, berbeda, perbedaan, membedakan.
Contohnya umpamanya adil, pengadilan, peradilan, diadili, mengadili. Lah tentu saja berbeda ini. Syarat berikutnya, syarat yang ketiga, ya, hubungan antar bagian harus logis. Artinya, kalimat efektif, kalimat yang baku, hubungan antar kata, kata yang satu dengan kata yang lain, antar kalimat harus tepat dan bisa digunakan dengan bahkan mudah diterima orang lain. Jadi tadi saya sampaikan karya ilmiah, artikel, skripsi itu tidak boleh berbelit-belit ya. Jadi orang membaca langsung paham, itu yang bagus. Berikutnya hubungan kata, frase itu kelompok kata, contohnya makan nasi, tidur siang. Nah, itu frase, contohnya Ibu Hasan sedang membaca novel baru, itu contoh saja ini. Kalimat yang logis bisa terhindar dari kalimat yang ambigu atau kalimat yang variasi. Maknanya itu penuh variasi. Jadi kalimat efektif tidak boleh ambigu. Ambigu itu membingungkan. Contoh, nah ini sangat sederhana. 1, kucing makan tikus mati, coba. Kalimat kucing makan tikus mati mempunyai makna ganda, ambigu, atau kurang logis kadang-kadang. Bisa bermakna ganda, maka harus ditambah dan dipisahkan dengan kata dan. Itu kalau bahasa tulis. Kalau bahasa lisan, itu bisa dengan intonasi atau dengan stres itu ya. Tek gitu ya. Kucing makan, tikus mati. Nah, kucing makan, tikus mati. Lah bahasa tulis, kucing makan dan tikus mati pakai koma. Artinya yang mati tikusnya. 2 kejadian. Lah yang kedua, kucing makan tikus dan mati. Artinya kedua-duanya mati. Kalau bahasa tulis pakai dan. Nah, ini kalau nulis skripsi, nulis artikel pakai dan. Tapi kalau dalam bahasa lisan, kucing makan tikus, mati. Nah. Nomor 2, ini ada contoh lagi. Di sebelah adik saya. Coba kalau dicepat, di sebelah adik saya. Nah, bermakna ganda. Biar jelas diberi kata adalah untuk bahasa tulis. Untuk bahasa lisan diberi jeda. Bahasa tulis di sebelah adalah adik saya. Loh, jelas tak ya? Nah, kalau bahasa lisan di sebelah adik saya. Nah, di sebelah adik adalah saya. Nah, kalau bahasa lisan di sebelah adik saya. Nah, yang ketiga coba. Hubungan antar kalimat harus serasi, tentu saja efektif, biar baku tadi. Nah, tidak boleh berbelit-belit, diulang-ulang, itu kalimat yang efektif. Hasan membeli baju, koma, dan Hasan membeli sarung, koma, dan Hasan membeli jas hujan, coba. Ini tentu saja tidak efektif, boros. Membeli, predikat. Hasan subjek, Hasan subjek, Hasan subjek. Kalimat tersebut harus digabungkan atau dirapatkan dengan baik dan efektif. Nah, ini harus digabungkan efektif tadi. Contohnya, Hasan membeli baju, sarung, dan jas hujan. Nah, jadi dirapatkan
subjek dan predikatnya. Ayo bisa dipahami nih. Hasan membeli baju, dan Hasan membeli sarung, dan Hasan membeli jas hujan. Boros. Hasan membeli baju, saya ulang, sarung dan jas hujan. Bagus. Kita lanjutkan. Syarat kalimat efektif berikutnya atau yang keempat tadi, menggunakan ejaan yang benar. EYD atau jiwat PUEBI, VUB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif atau kalimat baku harus menggunakan ejaan yang benar, ejaan yang baku. Baik penulisan kata, huruf, penggunaan kata depan, dan lain-lain. Nah, contoh ini coba, ini contohnya tidak banyak, nanti di buku pegangan yang para mahasiswa insya Allah nanti mempunyai. Apotek pakai I, salah, itu tidak baku. Yang betul apotek pakai E, bukan apotek loh, apotek. Sistem pakai I, salah, tidak baku menurut YD. Yang betul sistem pakai E. Kualitas tidak baku, salah, kualitas, QA. Jadwal, kurang betul, yang betul jadwal, ini dari bahasa Arab, jadwal, dan seterusnya. Berikutnya, para mahasiswa yang kami hormati, pelan-pelan saja biar paham, penulisan bentuk di dan ke. Wah, ini sering ini, ada di artikel, karya ilmiah, skripsi, banyak yang keliru menulis di dan ke ini. Perhatikan, bentuk di dan ke masuk atau masuki kata benda, penulisannya dipisah, disebut kata depan atau preposisi. Di kota, kota kan kata benda, di kota. Di kanan, ke Solo, ke depan, ke belakang. Nah, coba sekali lagi, ke di masuk kata benda dipisah. Yang kedua, bentuk di dan ke masuk kata kerja atau sebagai kata kerja, penulisannya dirangkai atau digabung, disebut awalan atau prefix bahasa Inggrisnya. Contoh dipukul, nah, dipukul kan kata kerja. Dibawa, ketua, kehendak, dan lain-lain. Ini. Untuk lebih lengkapnya tentang ejaan bisa dibaca di buku pegangan. Jadi buku pegangannya nanti lengkap, cara menulis artikel juga ada, cara menulis skripsi ada. Para mahasiswa yang kami banggakan, insya Allah dalam keadaan sehat, tetap sehat, dan menjaga sehat. Jangan lupa pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak. Nah, coba sebagai pemantap materi kalimat efektif pada kesempatan ini, kalian akan saya beri tugas. Ayo. Sekali lagi, saya ulang lagi, apabila nanti kurang jelas, bisa ditanyakan lewat WA saya 081 667 6620. Ubahlah kalimat di bawah ini menjadi kalimat efektif. 1. Dalam masyarakat Bali mengenal upacara adat. Ini sering kita baca, tapi ini tidak efektif. Coba dibetulkan. 2. Tempat pertemuan kedua gadis-gadis itu di dekat sekolahan. Saya ulang, tempat pertemuan kedua gadis-gadis itu di dekat sekolahan. Yang ketiga, Budiman sangat rajin agar supaya cepat lulus. Yang keempat, sarjana ekonomi adalah merupakan
cita-citaku. Insya Allah kalian nanti cepat lulus, amin. Gadis yang cantik sedang menulis. Gadis yang cantik sedang menulis. Nanti bisa dilihat, yang lainnya nanti bisa dibaca. Yang B coba, B, buatlah kalimat yang baku dengan menggunakan pola struktur 1 SP K1 K2. K1 K2 ini keterangan 1 dan keterangan 2. Coba nanti tidak paham bisa tanya. 2 SPO1O2K. Jadi objeknya 2 loh ini ya. Objeknya 2. Tadi diefektifkan tadi 3 SPO. Gampang. 4 KSPO. Mudah. Lah yang kelima S1 S2 POK. Jadi S1 nanti bisa S1 dan S2 POK. Perhatian para mahasiswa, tugas akan saya ulangi lagi lewat grup WA. Coba nanti kalau tidak paham, 2 mengumpulkan tugas lewat grup WA. Ini nanti mengumpulkan tugas lewat grup WA biar nanti mudah. Para mahasiswa yang kami banggakan, lanjutkan kalimat efektif dan lain-lain tadi syarat-syaratnya. Sampai ini dulu yang jelas. Kalau tidak paham, sekali lagi saya ulang-ulang bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap sehat, jaga sehat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.